Ricoba ku mole sanggani neon tika gaumu aga dua ni rata no epe bantamu nu apa gagari po sombong sampai betu gaumu nadea po bantamu paka dua raraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abai Purnapati dalam program Obrolan Santai. Nah, kali ini saya bersama dengan orang-orang hebat. Masya Allah. Masya Allah. Sebelum kita mulai podcast, kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan nama, jabatan, status. Jabatan. Perkenalkan, kami dari Black Monkey. Oke. Kami adalah salah satu grup band Kota Palu yang mengusung musik bergenre pop punk dengan berbahasa Kaili. Jadi kita terima kasih banget, hari ini kita sudah diundang untuk podcast di Obrolan santai. Gitu. Jadi tapi yang datang hari ini hanya berdua. Berduanya hanya saya sama si Afif, gitaris. Personil lain lagi ada Yang perform lain ini? drummer lagi urus istri, lagi hamil, iya. jadi tidak bisa datang. Gitar satu lagi persiapan kumpul duit, mau nikah dia. Wih, luar biasa. Oke, yang di sebelahnya dengan Bang siapa? Ya, perkenalkan nama saya Afif. Saya di gitar. Oke. Ini kan mungkin banyak teman-teman bertanya-tanya. Nama bandnya kan apa ini? Black Monkey. Black Monkey. Kenapa pakai nama itu? Berarti kita mau bahas tentang filosofinya Black Monkey. Ya, Black Monkey dulu. Jadi sebenarnya dari beberapa nama band yang saya pilih itu sudah ada berapa sih dari 2022 kemarin, sekitar bulan 5. Itu ada sekitar 4 nama band yang saya pilih itu. Tapi kenapa saya harus memilih Black Monkey? Karena yang sekarang top di Palu adalah di Toboli ya, monyet-monyet itu ya. Oh, yang di Kebun Kopi. Kebun kopi. Nah, itu kita jadikan sebenarnya ikon dalam band ini gitu. Dan kedua, kenapa kita memilih warna kuning? Karena warna khas Palu adalah warna kuning. Gempira ya. Oke, Bang siapa lagi tadi? Afif. Sudah berapa lama bergabung di Black Monkey? Dari pertama berdirinya. Sejak terbentuk pertama sudah Tahun masuk. berapa? Tahun kemarin ya. Awal resminya sih sebenarnya kita Iya. bulan 1 resminya fix kita ini Black Monkey. Belum satu ya. Ya. Karena setelah logo itu berdiri kita tidak langsung terbentuk, langsung latihan, tidak sih. Kita ngobrol dulu sama gitaris, sama drummer yang pertama juga kita ngobrol bagaimana sih ke depannya gitu. Akhirnya kita fix ini. Akhirnya masuk lagi teman-teman yang lain, si Edwin masuk gitaris sama si Uki drummer. Jadi sekarang kita baru berempat di Black Monkey. Tapi kalau untuk kita live perform, kita selalu dibantu sama teman. Kalau basis selalu kita dibantu dari Bang Okta. Bang Okta ini dia salah satu basis dari Stereo Band. Itu asiknya band di Kota Palu saling membantu ya. Asiknya gitu, karena kita apa ya, kalau tidak saling membantu, musik seni di Kota Palu itu tidak akan maju. Jadi kita harus saling membantu dalam bentuk penggarapan lagu, dalam bentuk perform, dalam segala hal kita harus saling membantu untuk dalam band. Bang Abi, sudah berapa lama bermain musik? Saya dari sekolah masih SMP. Iya. Awalnya memang gitaris ya? Iya, main gitar. Memang dari dulu gitaris. Iya. Terinspirasi dari ada om saya yang biasa main gitar, di saya lihat biasa. Oke, Bang siapa tadi? Afif. Afif. Saya ini teramnesia. Ini Afif. Suka duka di Black Monkey? Belum sih, belum terasa. Iya, soalnya kan Masih baru, belum. belum lama juga Ini sih. kan saya dengar ini lagi penggarapan lagi ya, 2 lagu. Sudah selesai lagu kedua, alhamdulillah sudah selesai kemarin. Di lagu pertama tidak ada bakal-bakal apa? Tidak, aman. Alhamdulillah semuanya aman. Apa biasa seperti itu? Kalau aliran pertama yang sebenarnya yang saya mau usung, mungkin kita akan mengadakan perkelahian seperti itu. Cuman ya kita lihat jalurnya dulu. Kalau kita mau main stuck di punk asli, kita akan stop di satu tempat gitu.
Pasti ada konflik-konflik sedikit ya. Ada sih, ada sih. Tapi semua bisa teratasi. Sebenarnya bukan konflik sih sebenarnya, kalau dalam tarian pang itu sudah khas tarian pang gitu. Jadi tinggal orangnya saja yang menerimanya, bahwa kadang orang berpikir bahwa setiap tarian pang itu adalah anarkis, padahal tidak. Betul. Tarian pang itu sudah seperti itu. Itulah kesenangan kita dalam tarian pang seperti itu. Hanya saja brutalnya kita di Palu dan di Indonesia itu belum seperti yang di luar. Kalau tarian aslinya di luar itu, tanya aja Bang Afif, itu sampai berdarah. Kalau tarian pang asli, Oh gitu ya. iya, semakin berdarah semakin nikmat. Kalau tarian pang aslinya. Tapi kalau kita mau terapkan gaya tarian pang seperti itu di Palu, itu akan jadi masalah. Makanya kita tidak mau pakai yang seperti itu. Nah, ini kan genrenya pang. Pang. Kenapa tidak memilih genre-genre yang pada umumnya? Apakah ada alasan? Satu, karena alasan kami pribadi adalah saya pernah membentuk salah satu band pop alternatif gitu. Tapi saya tidak nyaman. Secara dasarnya jiwa kami adalah punk dari SD. Kita sudah mengenal punk dari SD. Sangat lama kami mengenal punk. Jadi untuk apa kami selalu menyimpan ini jiwa yang keras ini di dalam diri gitu. Kenapa tidak kita keluarkan saja? Tapi dengan bentuk yang lebih sopan. Dengan bentuk yang lebih universal, yang lebih orang terima gitu. Kalau mau kita secara totalitas idealisme kita di punk, kita tidak akan bertemu di sini, baik. Kita tidak akan bertemu seganteng ini di podcast. Nah, ini kan alirannya dia punk. Genre musiknya dia ke apa istilahnya ini? Masalahnya saya tidak paham musik, jadi saya harus bertanya. Kenapa memilih lagu daerah, tidak ke Indonesiaan? Jawab dulu, Fit. Kita siap biar punya ciri khas sendiri. Oke. Karena band popang kan sudah banyak sekali kan. Betul. Apalagi kita mengusung ini pakai Kylie dari popang dari daerah kita, Palu. Dan ini kayaknya pertama ya? Pertama, Ya. kita popang pertama yang mengusung Indonesia berbahasa lah, di Kylie. dunia lagi. Enggak sih, kalau secara dunia, Di dunia kayaknya dunia cuma Palu. Iya. Kalau popang yang berbahasa daerah itu banyak. Di daerah Jawa ada. Kalau luar negeri ya nggak usah ditanya. Satu negeri popangnya berbahasa daerahnya. Iya. Oke. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak begitu? Luar biasa. Ini salah satu hal yang patut dicontoh. Dan sebenarnya pemerintah juga harus support ya. Bagaimana dengan pemerintahan? Nah, Alhamdulillah sih, sebenarnya saya sudah ketemu ada beberapa juga orang-orang penting Palu. Mereka mensupport. support. Alhamdulillah. Oke. Hanya saja kita kalau saya pribadi mengatakan bahwa kenapa saya belum mau menghadap ke mereka membawa teman-teman band gitu. Secara kasarnya dapur kami belum selengkap yang seharusnya ketemu orang-orang seperti itu. Makanya sekarang kami lebih fokus garap lagu. Biarkan berjalan. Nanti kita akan ketemu sama mereka. Ada momennya. Kemarin kan rencana sih sebelum puasa kita kan sudah harus selesai mini album sama video klip. Ya. Cuma karena ada berbagai hal yang tidak bisa kita paksakan. Dan kedua juga penggarapan lagu itu tidak main-main. Betul. Kita tidak, sebenarnya yang sulit di Black Monkey adalah pendewasaan chords saja. Oh iya. Sampai Afif sendiri hampir gila. Karena kita bawa genre yang berbeda sekarang. Satu genre yang berbeda dengan chord yang memang gila gitu. Satu lagu bisa sampai 4 kali berubah. Subhanallah. Baru berubahnya ini tidak main-main, berubahnya chord ini aneh gitu. Oke, sudah berapa lagu yang dirilis? Sekarang yang keluar yang kita sebar baru satu. Bersatu. Lagu kedua ini insya Allah selesai. Judulnya apa itu? Yang pertama Neontika. Neontika. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit kisahnya. Ya, Kenapa ya, bisa ya, terbentuk ya. Neontikanya? Teman-teman penasaran. Neontika ini adalah bahasa dari Tawedi. Kalau nggak salah Kylie Rai. Jadi saya kembali dulu. Jadi kenapa di Black Monkey lirik bahasanya itu kita tidak stuck di satu bahasa. Kylie kan ada Ledo, ada Rai. Kenapa kita ada yang bertanya, kenapa kamu tidak stuck di Ledo saja? Oh tidak. Kita harus secara kasar kami mau nyaman loh membawakan ini lagu. Dan kedua, loh tidak ada hak yang melarang kami untuk mencampur bahasa Rai, bahasa Ledo gitu. Selagi pengucapannya dengan dalam keadaan sopan. Makanya kita campur dengan seperti itu. Dan kedua, pemilihan bahasanya juga harus diterima oleh telinga masyarakat. Iya. Kenapa dan kenapa saya memilih judul Neontika?
sebenarnya judul pertama bukan Neontika. Jadi setelah jadinya lirik, dari beberapa lirik dalam lagu ini saya pilih ini yang lebih menonjol Neontika. Itu yang kita angkat. Yang lagu kedua? Kalau lagu kedua judulnya No Kalingasi. No Kalingasi itu artinya melupakanmu. Itu sudah selesai ya? Sudah selesai. Tinggal kita mau rilis mungkin tanggal 15 ini kita sudah mulai. Insyaallah, oke. Harapannya ini sebelum kita tutup kita punya podcast karena habis dari sini teman-teman kayaknya mau ke Singapura. Habis itu ke Jepang ya. Habis ini kita mau rapat dulu. Kalau jadi sih masih tunggu telepon juga dari teman-teman Papri. Alhamdulillah sih kita terima kasih sekali sama Papri sudah Disupport. mereka support sekali sama teman-teman band indie Palu, terutama bersama kami Black Monkey. Siapa semua yang sudah support Black Monkey? Mungkin Oh, bisa banyak, diucapkan. banyak sekali dari teman-teman alumni kita di tahun-tahun lama ya dari perjuangan lama, banyak sih yang mendukung. Dengan yang bikin kita dapat banyak dukungan adalah dengan kita membentuk genre baru. Oke. Musiknya mungkin sama dengan teman-teman band pop yang lain sama. Yang berbeda adalah kita mengusung berbahasa KD. Tapi ada beberapa pro sih sebenarnya yang pro dan kontra yang bertanya, kalau kamu mau mengangkat berbahasa KD ini akan stuck di Kota Palu. Iya, it's okay, bro. Kami tidak gila untuk dikenal orang luar, tidak, bro. Kami hanya ingin dikenal oleh warga Palu dulu. Sekarang kan berbicara masalah musik daerah ini kan sudah banyak juga yang booming. Banyak sih. Misalnya kayak lagu-lagu apa itu yang kene itu. Itu Jawa. Ya, lagu-lagu Jawa itu kan familiar di daerah Ambon semua juga. daerah kan gitu. Iya, gitu. Jadi kenapa kita tidak? Kenapa kita takut begitu ya? Sebenarnya ada sih kalau senior pemusik Kota Palu ada sih Tua Kamri Palu, Iya. Heri Rahman. Mereka kan sudah dikenal juga. Tapi kalau saya pribadi belum lihat sih jam terbang bukan jam terbang ya, maksudnya penikmat mereka di luar Palu Iya, gitu betul. bagaimana. Nah, makanya kita coba mengangkat juga dengan model seperti itu. Berbahasa Kaili. Kita memperkenalkan lagi dengan teman-teman luar. Ini loh bahasa Kaili. Iya. Betul sekali. Harapan dari Afid Afid. dulu. Ya harapannya ya semoga nanti selesai kita insya Allah buat album, kita akan coba tes tour dulu keliling Sulawesi lah. Sulawesi. Minimal dulu Sulawesi. Dengan tema gigs. Karena memang rencana sih kita mau launching sebenarnya kemarin, mau sudah banyak ada teman-teman yang tawarkan, ayo mana Black Monkey mau launching, cuman kita nggak mau main-main loh. Karena menarik seseorang untuk dalam satu launching ini tidak main-main, itu pun anggaran besar. Makanya kita kasih lagu itu memang harus kita permantap, lagu. Oke, dari Bang Rio, harapannya untuk Black Monkey dan musisi-musisi Kota Palu lah. Kalau harapan saya untuk Black Monkey sih bismillah saja. Selagi kita niat dan konsisten dalam berkarya, pasti ada jalannya. Musisi-musisi Kota Palu. Kalau untuk teman-teman musisi Kota Palu, berkaryalah sesuka hati kalian. Berkaryalah sesuka hati kalian. Jangan pernah menganggap karya itu adalah sebuah tekanan, tidak seperti itu. Inti dari semuanya adalah jangan peduli dengan orang yang tidak menyukai karyamu. Karena dari 5 orang yang tidak menyukaimu pasti ada salah satu yang akan suka sama kamu. Jadi Intinya- oke aja, santai Intinya bro. karya itu apa istilahnya? Tidak ada karya yang bagus, Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. tidak ada yang jelek. Iya, karena ketika karya itu muncul ada 5 orang suka, ada 5 orang yang tidak suka. Pasti akan ada yang seperti itu. Seperti itu. Jadi Banyak sih band-band besar pun seperti itu yang saya perhatikan. iya. Karyanya yang secara dunia bisa dihitung legend, banyak sih ada, tapi ada juga yang tidak suka. Cuman mau di apa? Kalau dari saya untuk teman-teman sebenarnya simpel. Jangan takut berkarya. Karya itu tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kalian tidak berkarya. Iya. Kalau saya lagi prinsipku begini loh, bagaimana orang lain bisa saya paksa untuk menikmati karya saya sedangkan saya sendiri tidak menikmatinya. Iya. Jadi saya harus nikmati dulu bro, saya harus nikmati dulu karya saya. Sehari itu kita dengar berkali-kali, loh saya udah nikmat. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tidak suka karya itu urusan. Betul. Loh, kalaupun kami tidak diterima masyarakat dan kami tidak akan bisa naik ke puncak yang lebih tinggi, Black Monkey, toh secara kasar kami sudah puas. Betul. Ini loh kerja kami punya karya sendiri, bisa kami dengar, nanti bisa didengarkan dengan keluarga. Iya.
Ada kepuasan Ada sendiri. kepuasan tersendiri dalam band itu harus seperti itu. Kalau kau tidak tidak mengejar target kepuasan dalam dirimu sendiri, jadinya akan lari kosong. Betul. Oke, sahabat-sahabat Abai Punapati dimanapun kalian berada, mungkin sampai di sini dulu obrolan santai kita. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua musisi di Kota Palu terus berkarya, jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti untuk berkarya apapun yang terjadi. Saya Abai Punapati bersama Black Monkey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nade